Tentang apa kalian semua? Tentang Shopee ya, tentang Shopee ya. Lebih tepatnya kita akan bahas review strategi Shopee. Nah, itu ya. Siapa di sini yang sudah atau belum sama sekali main Shopee? Nah, padahal Shopee juga sebenarnya peluang ya, peluang yang menurut aku itu merupakan uh, besar juga gitu ya, masih peluangnya masih besar dan kakak semua bisa mulai coba sekarang gitu ya, memahami bagaimana sih Shopee itu berjalan. Jago review Shopee cair komisi tiap hari ya, mudah-mudahan ya. Oke, kita share aja langsung ya. Bentar, kita mulai share screen dulu. Oke, udah muncul belum kakak? Coba on me. Ada nggak PPT-nya? Ada. Ada, oke, sip ada ya. Nah, hari ini tuh pematerinya adalah Kang Fauji ya. Namun pada rola Kang Fauji-nya lagi ada kegiatan dulu, insya Allah nanti menyusul ya menyampaikan materi-materinya. Nah, jadi aku akan bahas dulu sedikit nih mengenai sharing session kali ini tentang Shopee ya. Jago review Shopee, komisi cair tiap hari. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Kakak semua kita lihat dulu ya. Di sini ada hal-hal yang akan kita amat pelajari hari ini itu adalah mengenai sistem dan karakter Shopee Affiliate, kemudian tentang optimasi konten TikTok ke Shopee, kemudian ada strategi penjualan Shopee Affiliate, terus ada informasi umum, dan yang terakhir seperti biasa ada sesi Q&A gitu ya. Nah, coba kakak semua tadi belum jawab deh, siapa di sini yang belum main Shopee? Belum main Shopee siapa? Kak Sulis udah main Shopee kah? Kak Sulis? Sudah? Sudah juga main Shopee? Sudah. Alhamdulillah. Kak Umi sudah ya. Oke. Kak Ayu juga udah. Itu Kak Ayu waduh top banget ya, nomor satu terus di Shopee-nya. Kak Juana udah juga ya Kak Juana. Kak Iya, Juana udah. udah juga Udah. alhamdulillah. Atau yang belum, coba siapa di sini yang belum punya Shopee? Siapa? Belum sama sekali Min aku. Oh, Kak Umi belum, kirain Kak Umi udah. Kirain Kak Umi udah, berarti Kak Umi belum ya? Kak Umi belum. Oke. Siapa lagi tadi yang belum? Kak Advanti udah belum? Tapi udah punya belum? Saya, Kak Advanti saya itu apa? Belum punya berarti. Belum. Nah, Kalau belanja sering, kalau affiliate belum. Oke. Soalnya kan Nah, harus punya NPWP kan, Kak? ya, Harus punya NPWP kan? betul. Untuk mencairkan komisi harus NPWP. Tapi untuk Iya. memulai affiliate itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak perlu ada NPWP dulu. Berjalan dulu aja Tapi nggak kan apa-apa. percuma Jadi kita NPWP nggak itu punya fungsinya NPWP. buat mencairkan komisi. Ya, kan nanti ada pajaknya kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Nah, gini ya Kak, bahwa Shopee itu kita harus akui, meskipun sekarang TikTok lagi trending, Shopee itu masih tetap menjadi e-commerce pilihan Gen Z Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Kenapa sih Gen Z itu pada senang belanja di Shopee? Seperti yang kita tahu, Shopee itu banyak promo, harganya juga murah, ya. Apalagi kemudahan dalam penggunaan, banyak gratis ongkir, gitu ya. Walaupun sekarang memang ada diterapkan biaya admin, tapi Shopee itu biaya adminnya masih terhitung rendah, ya, sehingga masih digunakan oleh para pengguna di seluruh Indonesia, ya, termasuk yang nomor satu e-commerce pilihan Gen Z. Nah, itulah, dan aku yakin kakak semua juga di sini pernah belanja di Shopee. Nah, kayak gitu ya. Jadi Shopee itu marketnya sangat luas, sangat luas seperti itu. Yang kedua, merek e-commerce terbaik Indonesia, banyak banget ya.
di Shopee itu garansi-garansi yang dikampanyekan seperti garansi gratis ongkir gitu ya. Terus juga apalagi garansi pesanan tepat waktu, terus juga garansi produknya original. Nah, itulah yang membuat merek e-commerce terbaik di Indonesia untuk tahun 2025. Kemudian yang ketiga adalah e-commerce dengan reputasi terbaik. Nah, ini di dalam studi kasusnya itu di tahun 2024 ya. Dan yang terakhir adalah merek yang paling dicintai di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, jadi memang Shopee itu peluang dan juga ini kita harus manfaatkan, jangan sampai disia-siakan. Ya, berarti kan nanti dong kalau aku harus bikin Shopee, capek dong 2 kali bikin kontennya. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Ada strategi mirroring disebutnya. Mirroring itu apa? Konten TikTok, ya konten TikTok itu kita pindahkan ke Shopee. Bahkan menurut aku wajib loh Kak, wajib bagi pribadi Kakak gitu ya. Karena gini, sekarang tuh banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab nyomot video-video Kakak di TikTok, kemudian diupload di Shopee mereka. Nah itu dia. Jadi daripada Kakak membiarkan oknum-oknum tertentu buat ngambil video Kakak, terus diupload lagi di Shopee, apalagi video Kakak nggak ada watermarknya, wah itu bagi mereka tuh emas banget gitu ya, kesempatan emas kayak gitu ya kalau nggak ada watermarknya. Nah itulah ya, jadi menurut aku mending Kakak sendiri aja yang posting di Shopee. Itu banyak banget kejadian dari teman-teman aku juga yang affiliate ya, kemudian juga para mentor-mentor aku dulu pernah cerita juga sama kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita juga sebenarnya punya ya di Shopee itu, walaupun memang untuk pencairan komisi harus ada NPWP ya, tapi dalam pembuatan NPWP pun kayaknya nggak makan waktu juga kan, seperti itu. Insya Allah bisa kayak gitu ya. Nah, itulah kenapa pentingnya juga kita itu membuat akun affiliate di Shopee karena pasarnya begitu luas ya, seperti itu. Nah, nih Shopee aset kuat untuk pertumbuhan kita nih. Kak bisa lihat sendiri ya, orang datang ke Shopee itu untuk berbelanja. Ya, kebanyakan orang buka Shopee masa sih mau cuma lihat video-video Shopee-nya atau scroll-scroll, kan enggak. Orang datang ke Shopee itu sudah niat mau belanja. Ya, berbeda halnya ketika orang datang ke TikTok. Belum tentu mau belanja kan. Nah, seperti itu. Tapi memang untuk saat ini Shopee dan TikTok itu ibaratnya masih bersaing lah ya. Masih bersaing dari segi e-commerce seperti itu. Shopee itu lagi trending naik-naiknya, sedangkan Shopee itu masih ada pada puncaknya. Jadi kita nggak tahu nih siapa nih yang akan menjadi nomor pertamanya di tahun depan kayak gitu, karena persaingannya juga kuat ya antara Shopee dan TikTok seperti itu. Tapi kita udah tahu kan bahwa orang yang mau belanja itu kalau ke Shopee, buka Shopee itu udah dipastikan mau belanja ketimbang dia buka TikTok. Nah, kemudian orang Indonesia itu aktif mencari dan memanfaatkan promo seperti promo ekstra dan pay letter ekstra. Seperti yang tadi udah aku bilang bahwa Shopee itu banyak program-program yang membuat customer-nya atau pengguna Shopee-nya sendiri itu jadi betah ya, seperti tadi ada promo gratis ongkir ya, kemudian juga promo mungkin yang suka menggunakan pay letter itu bagi mereka bermanfaat gitu ya. Walaupun aku menyarankan kakak-kakak semua di sini jangan menggunakan pay letter juga ya, karena di sana ada unsur riba. Tuh ya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan bahwa kita berada di platform yang tepat untuk berjualan. Ya, ibaratnya gitu ya, kalau kita mau berjualan kan kita harus cari market yang luas atau pasar yang luas gitu ya, di mana di sana itu banyak audiens, banyak calon customer. Nah, Shopee bisa menjadi pilihan kakak-kakak semua juga untuk menjadi affiliate seperti itu ya. Nah, oke, kita next nih. Ya, tadi aku udah singgung sedikit perbedaan Shopee dan TikTok. Nah, mari kita bedah lebih dalam lagi nih. Shopee versus TikTok, gimana sih? Dan gimana kita melihat perbedaan dan juga peluang antara Shopee dan TikTok. Oke, nih kalau Shopee itu fokus pada penjualan dan konversi langsung. Nah,
Afiliasi lebih bersifat transaksional. Audiens sudah niat belanja. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau Shopee itu tadi yang aku bilang bahwa orang buka Shopee itu udah niat mau belanja ya. Nah, makanya kebanyakan konten-konten di Shopee, terutama konten affiliate itu to the point langsung ke hard selling atau ke penjualan atau ke yang sifatnya transaksional. Ya memang seperti itu. Orang buka Shopee langsung pengen disuguhin promo, pengen disuguhin harga yang murah, pengen disuguhin apalagi gratis ongkir dan sebagainya. Nah, itulah ya. Sedangkan TikTok gimana? Kalau TikTok itu fokusnya itu adalah pada edukasi ya, pada edukasi, hiburan dan viralitas. Afiliasi lebih bersifat edukasional atau storytelling. Ya, audiens itu mencari hiburan. Nah, jadi kalau di TikTok itu seperti tadi, anggaplah dari 10 orang yang buka TikTok, aku yakin kan 10-10-nya nggak berniat untuk belanja. Kebanyakan adalah untuk edukasi, hiburan, dan mencari insight gitu ya, atau ilmu-ilmu, biasanya seperti itu ya, seperti itu ya. Mungkin dari 10 yang membuka TikTok, nah bisa dibilang 6 atau 7-nya itu adalah untuk tadi hiburan, sedangkan sisanya adalah untuk berbelanja. Jadi memang masih banyak orang yang menggunakan TikTok itu bukan untuk belanja. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah konten di Shopee cenderung lebih to the point dan selling, atau dalam artian itu adalah hard selling. Jadi kontennya itu langsung mengarah ke penjualan, menjelaskan produknya, menjelaskan harganya, dan sebagainya. Nah, itulah ciri khas konten di Shopee. Sementara TikTok itu adalah pintu masuk untuk membangun kepercayaan. Bedanya TikTok sama Shopee, kalau orang scroll TikTok, kemudian nemu kontennya itu menjual, mungkin mereka bisa langsung belajar. Tapi di TikTok itu ya lebih kepada membangun personal branding atau kepercayaan. Ya, sebenarnya jelas banget dari segi pendaftaran aja, Shopee itu kalian nggak punya followers pun bisa daftar Shopee Affiliate. Nah, kalau TikTok itu kan harus minimal 600 follower. Makanya di sini bisa terlihat gambaran sederhananya bahwa TikTok itu membutuhkan personal branding seperti itu ya. Semakin kakak-kakak semua bagus personal brandingnya di TikTok, insya Allah penjualannya juga bagus kayak gitu ya. Nah, gimana sih cara mengetahui personal branding? Ya mungkin itu nanti ya di materi nanti. Tapi aku bisa spill dikit ya, mungkin bisa dilihat dari banyaknya view kita, followers gitu ya. Terus juga jumlah tayangan, nah itulah berarti kita cangkupan personal brandingnya segitu kayak gitu. Kalau followersnya 1000 ya berarti kita disebutnya masih afiliator kecil lah kayak gitu. 10.000 udah lumayan gitu ya, micro influencer. Nah 100.000 itu udah makro influencer kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi TikTok memang sangat penting untuk membangun personal branding. Sedangkan Shopee itu tadi cenderung ke to the point. Nah gitu ya. Oke. Next, selanjutnya ya, memaksimalkan VT untuk SV ya, Shopee Video, memaksimalkan video TikTok untuk Shopee Video. Nih, aku saranin kakak-kakak semua di sini yang belum punya akun yang belum punya akun Shopee, mending buat dulu aja deh akun Shopee-nya. Gak apa-apa, nggak perlu dulu nunggu NPWP, karena kalau daftar di affiliate itu mudah ya, cukup daftar langsung dan kemudian nanti registrasi seperti biasanya, dan kakak nanti bisa jadi Shopee affiliate, bisa jadi afiliator di Shopee kayak gitu ya. NPWP itu tadi fungsinya untuk penaikan komisi. Nah, gimana kita bisa memaksimalkan VT dan juga Shopee Video? Nah, yang pertama adalah kakak nggak perlu bikin konten baru lagi ya, nggak perlu bikin konten baru lagi di TikTok bikin, di Shopee bikin, nggak perlu ya. Cukup apa? Cukup re-upload atau mirroring konten kakak yang dari TikTok ke Shopee. Nah, itu langkah paling sederhana ya Kak, dan semua orang juga insya Allah bisa. Begitu, jadi download lagi video TikToknya silahkan ya. Tapi ingat jangan ada watermarknya.
kemudian upload lagi di Shopee kayak gitu ya. Nah, itu simple banget Kak, seperti itu ya. Dan itu juga menurut aku nggak akan makan waktu ya, nggak akan makan waktu, bahkan kan ibaratnya gitu, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Nah, atau apa istilahnya, berenang sambil menyelam sambil minum misalnya gitu ya. Ya jadi intinya kayak gitu, kakak bikin satu konten tapi ada di dua platform, di TikTok dan juga di Shopee. Nah, siapa tahu kan rezekinya ternyata di Shopee lebih besar kayak gitu kak ya. Kemudian yang kedua adalah modifikasi konten. Edit bagian awal atau akhir video, tambahkan hook yang lebih langsung mengajak belanja. Misalnya, kalau mau samaan, klik keranjang kuning sekarang. Nah, aku mau sampaikan bahwa salah satu sifat Shopee video itu, kontennya jangan terlalu lama-lama. Kayak gitu. Jadi, misalkan kalau kakak bikin konten di TikTok itu banyak pembukaannya dan sebagainya, boleh di-cut, terus langsung aja upload konten kakak di Shopee yang to the point-nya kayak gitu ya. Kemudian hati-hati juga dalam pengucapan kak. Misalkan di TikTok itu kakak bilangnya klik keranjang kuning. Nah, hati-hati sebelum pindahkan ke Shopee itu harus diedit keranjang kuningnya kayak gitu ya. Karena di Shopee itu bukan keranjang kuning kak. Ya, dan itu berpotensi pelanggaran. Jadi yang paling aman itu sebenarnya kalau nggak mau banyak edit-edit ya udah klik keranjang di pojok kiri. Kan TikTok sama keranjangnya di pojok kiri seperti itu ya. Kemudian apalagi yang ketiga adalah ingat untuk tetap mematuhi detiklah estetik seperti tidak menggunakan musik dan menjaga aurat. Nah, tetap aja ya, mau itu di TikTok ataupun di Shopee video, dua-duanya tetap harus berdasarkan nilai-nilai tikla yang sudah aku share ya ke para affiliate seperti itu yang udah aku dan Kak Fauji share. Ya, kita nggak boleh pakai musik, kita harus jangan sampai ada aurat yang terlihat kayak gitu ya. Sebentar ya, aku mau cek dulu nih di sini. Apakah ada? Oke, ya kita lanjut lagi. Kakak, kalau ada misalkan aku suaranya nggak jelas atau tiba-tiba nge-lag, itu langsung on mic aja ya. Langsung on mic aja. Oke ya, kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah ini, bikin Shopee Live makin hidup. Nah, kakak tahu nggak bahwa di Shopee itu, kenapa sekarang aku menyarankan atau kami sebagai affiliate marketing itu menyarankan kakak semua yang belum punya Shopee silahkan punya Shopee, karena Shopee juga nggak mau kalah sama TikTok. Mereka update terus informasi, update terus platformnya. Kayak gitu ya. Salah satunya ini, ya tentang AI. Jadi, nanti tuh kalau nge-live, bisa loh skrip AI-nya itu disiapkan, skripnya itu disiapkan sama AI. Nah, kayak gitu. Jadi AI nanti bakal ngasih saran, skrip buat kita nanti live streaming. Kayak gitu kan, ini udah mantep banget menurut aku ya perkembangannya. Kemudian ada juga asisten live stream AI. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan penonton, ada komentar dan sebagainya, itu bisa dijawab langsung sama asisten AI-nya. Kayak gitu, Kak. Kemudian GMP Max untuk iklan live ya. Kali ini iklan live ya, Kak. Jadi kalau live itu ada potensinya untuk di GMP Max kan, kena GMP Max. Nah, kayak gitu ya menurut aku ini peluang, dan kakak jangan sampai kehilangan peluang ini. Ya, jadilah orang-orang yang mulai gitu ya, mulai ikut, yang mulai pertama kali memanfaatkan updatean ini. Nah, makanya silahkan juga yang sekarang hanya fokus di TikTok, mulai dulu aja fokus di Shopee juga. Kayak gitu. Nggak apa-apa, mulai dulu aja. Nggak punya NPWP juga masih bisa. NPWP tadi ya untuk narik komisi aja. Silahkan mulai.
upload lagi konten-konten yang di TikTok, ya seperti itu. Nah, itu manfaatkan kesempatannya, kayak gitu. Siapa tahu kan, jadi tambah-tambah juga di Shopee, ya nggak capek-capek, tapi ternyata di Shopee ada nih penghasilannya, padahal cuma modal upload konten ulang di TikTok. Oke, aku next lagi. Nah, ini dia. Ada jurus gitu jualan laris di Shopee. Nih ya. Nah, nih kalau misalkan kakak mau live di Shopee, kakak harus perhatikan 3M. Apa itu 3M? Menarik, menghibur, dan menjual. Oke, nah ini kalau kakak mau live di Shopee ya. Kalau tadi sebatas konten kan udah jelas ya. Konten ambil aja yang dari TikTok. Kemudian kalau memang ada yang perlu diedit, silahkan diedit. Kalau enggak ya langsung aja diupload di Shopee-nya. Nah itu clear ya untuk konten. Nah kalau untuk live, nah kakak harus bisa membuat audiens tadi ya. Kita gunakan 3M. Ya live-nya itu menarik, menghibur, dan menjual. Nih kakak bisa lihat di sini nih ya, strateginya itu ada nih, lihat ya, menarik, atraktif ya, menghibur, entertaining, nah menjual, selling. Nah kakak selipin 3 itu, insya Allah ya, kalau bisa itu live di Shopee itu makin luas Pak, makin diperluas penyebaran live-nya kayak gitu ya. Shopee itu benar-benar bakal ngebikin live kita itu lebih luas kalau ternyata di sana banyak interaksi. Makanya gunakan itu 3M. Live-nya harus menarik, live-nya harus menghibur juga. Nggak apa-apa selipin hiburan-hiburan bisa. Kemudian live-nya juga menjual. Nah, kayak gitu ya. Tentu dong kan kita jualan. Kayak gitu. Kemudian, si Shopee juga suka banget sama affiliate yang memanfaatkan promo-promo yang ada di Shopee. Silahkan ya. Kalau nanti nge-live, misalkan, nah ini bisa pembelinya itu dikasih tahu bahwa kita ada kuota atau voucher gratis ongkir kayak gitu, atau promo-promo lainnya ya, bisa banget diselipin di live. Itu Shopee suka banget kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah program retensi pembeli. Fitur Shopee VIP sebagai program retensi. Nah ini biar pembelinya itu balik lagi beli. Nah kayak gitu ya. Makanya saran aku silakan kamu semua manfaatkan kesempatan ini ya. Nah kayak gitu. Aku yakin pasti nanti ada pertanyaan. Kalau Shopee itu view-nya lebih kecil dibanding TikTok. Nah kayak gitu kan. Itu sering banget nih aku nemu pertanyaan kayak gitu, Kak, Shopee itu view-nya lebih kecil dibanding TikTok, jadi males bikin kontennya kayak gitu. Sebenarnya ya Kak semua, tentu kita harus memahami algoritma TikTok sama Shopee. Dua-duanya memiliki algoritma yang berbeda. Seperti itu. Ya walaupun dua-duanya sama platform jualan ada gitu ya, platform jualannya ada. Nah, kayak gitu. Tapi memang Shopee itu kenapa view-nya lebih kecil? Pertama dari segi affiliate memang udah cukup banyak. Kemudian Shopee itu lebih menargetkan konten-konten itu kita itu kepada audiens yang benar-benar tepat. Jadi jangan heran walaupun view-nya cuma 10, 20, tapi bisa jadi ada yang check out, Kak. Di sana tuh bisa jadi ada yang check out kalau di Shopee. Nah, berbeda dengan halnya dengan TikTok. Biasanya algoritma TikTok itu pertama kalinya itu adalah menyebarkan konten-konten kita itu ke banyak audiens. Mau itu yang potensial ataupun non potensial kayak gitu. Nah, kalau konten kakak itu menarik bagi mereka, ditonton sampai habis, di like, di share, bahkan ada yang beli, ya komen dan sebagainya. Nah barulah TikTok di sana mulai bekerja. Kalau Shopee itu udah langsung to the point nih, konten diarahnya ke siapa nih yang suka belanja ini. Jangankan belanja Kak, cuman searching aja deh. Kakak misalkan di Shopee searching, entah ada suara motornya sebentar. Jangankan beli Kak, kakak searching aja ya di Shopee misalkan gamis wanita. Nah, kemudian kakak close. Ya, beberapa menit kemudian kakak buka Shopee, wah langsung aja itu video-video Shopee-nya semua gamis. Ya, rekomendasi produknya gamis. Ya, scroll ke bawah, ya itu rekomendasi produk yang disukainya gamis. Nah, itulah
Jadi Shopee itu sangat targeting gitu ya, lebih tertarget seperti itu. Nah itulah ya, itu jurus itu jualan laris di Shopee. Nah ini nih, tadi udah dijelasin 3M, tapi kita mari bedah lebih dalam lagi ya. Nah, apa sih yang dimaksud menarik, menghibur, dan juga menjual? Nih, kakak bisa terapkan ini nih ya. Menarik itu kayak gini kak, pencahayaannya terang, suaranya jelas, produk terlihat jelas. Aku sering nemu beberapa live affiliate dan termasuk affiliate iklan. Jadi ketika ngeliat tuh pencahayaannya masih kurang. Kalau pencahayaan kurang, itu keperhiasannya jadi nggak terlalu jelas detailnya kak, yang kayak gitu. Jadi diusahakan pencahayaan terang. Apakah kakak mau ngeliatnya deket jendela? Boleh banget, manfaatkan sinar matahari. Atau kalau kakak punya softbox itu lebih bagus ya, pakai softbox atau lampu yang buat konten. Nah kemudian suara harus jelas, jangan sampai suara luar kedengar, apalagi kalau hujan, suara hujan kedengar. Kayak aku nih misalkan ya, karena aku mah nggak nge-live kan, kayak aku misalkan ada suara motor kedengar, nah itu bikin suara kita jadi bias akhirnya gitu ya, nggak jelas. Nah makanya suara harus jelas ya. Kalau ada rezeki silakan beli mikrofon yang bagus, itu adalah investasi aset kayak gitu. Kemudian apalagi, produk terlihat jelas. Nah seperti ini, yang paling penting adalah produk terlihat jelas, mulai dari bentuknya, detailnya, warnanya, silakan dikasih jelas ke para audiens atau calon customer. Nah kemudian yang kedua adalah menghibur nih ya. Kakak harus bisa berinteraksi sama audiens, harus, bukannya wajib banget. Kalau nggak bisa, payahnya live di Shopee-nya itu atau konten di Shopee-nya itu tidak bisa diangkat. Karena apa ya? Nggak ada retensi bagus gitu ya, retensinya nggak bagus, retensinya rendah. Orang-orang nontonnya sebentar, nggak ada like, nggak ada komen, nggak ada yang check out lah. Itu dinilai sama Shopee-nya kontennya itu berarti tidak berkualitas, walaupun kameranya jernih misalkan. Seperti itu ya, diusahakan bisa mengajak interaksi penonton. Ajak mereka komentar, like, atau share. Makanya untuk call to action atau CTA-nya jangan hanya klik like yang pojok kiri atau silakan beli dan sebagainya. Coba variasikan juga ya. Coba tambahin juga CTA-nya kayak apa. Coba kakak komentar pengen, kalau nge-like pengen sepil produk mana kayak gitu. Coba kakak komentar satu, siapa yang mau dikasih promo. Nah, kalau di konten misalkan, nih aku punya gelang zauja dan juga gelang bubu misalkan. Kakak suka yang mana? Silahkan di komen ya. Nih, suka yang gelang zauja atau gelang bubu misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa. Ya. Semakin bagus interaksi, itu bakal meningkatkan retensi dan nanti Shopee bakal membaca bahwa konten kita itu berkualitas, baik itu konten di video video ataupun di live. Ya ini sebenarnya kalau algoritma ini enggak, kalau dari segi interaksi ya Shopee sama TikTok sama-sama suka ya. Shopee suka banget sama konten yang memicu interaksi, begitupun TikTok suka juga sama konten yang memicu interaksi. Dan yang terakhir, jangan lupa kontennya menjual ya. Jelaskan detail, manfaat, harga gitu ya. Kemudian juga bangun agensi kayak gitu. Nah, aku dulu pernah sampaikan Kak, jangan memandang kalau misalkan Tikla itu lagi kehabisan stok, jangan memandang itu sebagai hal yang minus atau kekurangan kalau dari segi menjual ya. Nah tapi justru itu sebagai membangun agensi atau membangun apa ya, kelangkaan. Kakak ini produknya lagi restock lagi, aku saranin mending langsung check out sekarang karena bisa jadi nanti kehabisan lagi misalkan kayak gitu. Nah itu bisa banget ya, makanya manfaatkan seperti itu. Tapi kita juga tetap selalu berusaha restock secepat mungkin ya, kayak gitu diusahakan karena ya tentu kita juga kan jualan gitu perhiasan, makanya masa sih nggak mau restock kan, nah, kayak gitu ya. Tapi intinya gitu ya,
silakan manfaatkan kesempatan apapun, termasuk kalau produknya memang lagi habis atau mau habis, segera bangun kelakaan kayak gitu ke audiens itu, biar audiens cepet-cepet check out. Nah, kayak gitu ya. Silakan dikolaborasikan, menarik, menghibur, menjual. Ya, seperti itu. Oke. Nah, nih, kolaborasi link yang tepat. Aku mau ngasih satu hal yang bisa jadi ini insight juga buat kakak, insight baru. Atau mungkin ada yang beberapa yang udah tahu. Nah, nggak apa-apa ya. Aku share aja. Nih, ya. Ini yang pertama. Kolaborasi penjual dan kreator semakin kuat, Kak. Tuh. Ya, aku saranin kalau affiliate itu harus deket-deketin sama seller. Kalau kakak udah enak kalau menurut aku, karena kita langsung deket banget ya. Kita tipe langsung deket sama affiliate. Menurut aku itu manfaatkan privilege-nya Kak. Ya, kakak bisa dapat harga sampel lebih murah atau bahkan gratis free sampel. Kemudian kakaklah orang pertama yang dikasih tahu produk launching ya, gitu kan? Nah itu privilege banget Kak, manfaatkan. Makanya zaman sekarang tuh affiliate yang sukses itu adalah affiliate yang bekerja sama seller, bukan yang sendirian beli produk, sendirian mempromosikan. Wah, itu udah gak zaman. Sekarang tuh harus berkolaborasi kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah link yang dibagikan setiap harinya mengalami peningkatan 2,3 kali lipat. Nah, itulah kenapa aku tadi bilang semakin banyak affiliate juga di Shopee. Tadi ya, kita bisa tahunya adalah karena jumlah link yang dibagikan juga setiap harinya ada peningkatan, Kak. Ya, link-link Shopee itu yang di-share-share tuh sama affiliate ya. Itu banyak sekarang. Nah, Kak juga jangan sampai ketinggalan. Kemudian apa lagi? Promosi di YouTube dan platform lain akan meningkatkan jumlah konten. Nah, Kak, jadi di YouTube juga kita bisa menawarkan produk Shopee. Nah itu, ya Shopee itu jadi ada aja gebrakannya. Makanya aku saranin kakak mulai juga buat Shopee affiliate. Ya, nanti bisa juga dihubungkan ke YouTube juga. Sama halnya dengan konten mirroring tadi, di YouTube juga bisa diisi oleh konten-konten tadi yang TikTok itu, yang dari TikTok, yang dari Shopee, bisa banget. Nah, kayak gitu ya. Nah, siapa tahu Kak, kan kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Ya, betul kan? Apakah ada di TikTok, atau di Shopee, atau di YouTube, kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Kata Allah juga kan, silahkan ya, carilah karunia Allah, rezeki Allah, menyebar luas lah kayak gitu dah ya, menyebar luaslah di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah, rezeki Allah gitu. Jadi kita coba aja semuanya, manfaatkan semuanya. Kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Buktinya ini ya, di YouTube juga bisa meningkatkan jumlah kontennya 5 kali lipat. Jadi kalau 5 kali lipat misalkan ya, misalkan kalau kakak di Shopee itu, hanya di Shopee itu cuman berapa rupiah gitu ya, berapa ratus ribu, itu ada kemungkinan naik kali lipat kalau kakak juga share link video kakak itu di platform lain, khususnya di YouTube. Nah, kayak gitu. Dan produk yang direkomendasikan. Oke, kemudian terakhir, link yang diklik akan bertahan selama 14 hari selama device tersebut tidak mengklik link lain. Ini apa nih Kak maksudnya? Nah, para affiliate Shopee pasti udah pernah merasakan atau tahu setidaknya ya, kalau kita itu bisa mendapatkan komisi dari produk yang bukan kita jual. Bisa loh, kayak gitu. Nah, itu gimana sistemnya? Nah, sistemnya itu kayak gini. Misalkan kakak sharing ya, sharing Shopee. Kemudian teman kakak tuh melihat kakak sharing Shopee di WA. Dibuka Shopee-nya itu, diklik, dia ngelihat VT kakak, produk yang kakak promosikan, tapi dia nggak CO, ya nggak check out. Kemudian dia scroll gitu ya, dia nemu baju. Kreator lain yang mempromosikannya, kreator lain bukan kakak, dia nemu baju, dia check out lah baju itu.
Nah, itu kakak meskipun dia checkoutnya produk lain, ke kakak masih bisa dapat komisinya. Nah, itulah yang membedakan Shopee itu. TikTok kan nggak bisa kayak gitu. TikTok tuh harus benar-benar kalau kalau audiensnya beli produk itu di si affiliate A, misalkan produk baju di affiliate A, ya komisinya ke affiliate A. Beli perhiasan Tikla di affiliate B, ya komisinya ke affiliate B. Tapi kalau Shopee beda kayak gitu, Kak. Ya, dan itu selama 14 hari. Jadi misalkan dia belum check out di hari itu. Dia klik link kakak, tapi dia belum check out. Dia scroll belum check out. Hari besoknya dia buka Shopee lagi. Nah, kemudian belanja. Nah, itu masih tetap kakak bisa kemungkinan dapat komisi. Ya, kemungkinan besar dapat komisi juga. Kayak gitu, Kak. Ya, nah itulah keunggulan Shopee juga bagi affiliate lainnya gitu kan. Makanya nggak heran kalau menemukan produk-produk yang bahkan tidak dipromosikan tapi kita mendapatkan komisinya. Itu akan bertahan selama 14 hari. Asalkan tadi si tetangga kakak, misalkan tetangga kakak nggak mengklik link affiliate yang lain. Kalau mengklik link affiliate lain, ya itu gugur berarti. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya menguatkan kembali, ya menguatkan kembali kakak semua di sini. Nah, kalau kita menguatkan kembali artinya apa? Coba. Artinya ini itu sangat penting ya kakak. Kenapa kita melihat pedoman tikla ini sangat penting? Karena kita juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kalau kakak di sini ada yang buka aurat, tapi aku sama Kak Fauzi nggak menegur, kan nanti ditanya sama Allah, kenapa kau membiarkan affiliate kamu senang nggak menutup aurat dengan benar? No, gitu. Jadi kakak jangan bosan-bosan ya kalau diingatkan terus. Justru mari kita saling mengingatkan kebaikan ya satu sama lain. Kalau aku juga atau Kak Fauzi ada yang salah, silakan diingatkan, boleh kayak gitu ya. Atau kakak affiliate yang lain mengingatkan affiliate yang lain pun boleh. Affiliate mengingatkan satu sama lain, bahkan dianjurkan. Jangan membiarkan teman kakak itu misalkan kelihatan bikin konten terbuka auratnya atau pakai musik. Kalau kakak berani ingatkan dan itu misalkan teman dekat kakak, ingatkan silahkan ya. Itu jadi peluang pahala buat kakak. Kalau kakak malu, boleh nanti hubungin aku atau Kak Fauzi. Kayak gitu ya, itu saking pentingnya kita menerapkan nilai-nilai Islam. Ya, tuh jadi pertama dilarang menggunakan musik dan memperlihatkan aurat. Kemudian promosi dengan jujur dan arahan yang jelas ya. Jangan sampai informasi yang kita kasih tahu ke customer atau ke audiens itu bias atau enggak jelas. Ya, coba jujur. Misalkan kan nih gelangnya itu ukurannya segini, jujur aja kayak gitu. Ya, nih kayak gitu. Jangan sampai overclaim dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Ingat, tidak mempromosikan produk yang belum diluncurkan. Kan kita suka ngasih informasi kan? Produk launching tanggal 25 Agustus 2025. Ya, affiliate diharapkan jangan mempromosikannya mendahului tikla. Kayak gitu ya. Kami informasikan kakak bisa mempromosikannya pukul 4 sore. Misalkan seperti itu. Ya, ikutin aja berarti 4 sore. Jangan sampai kurang dari jam 4 sore. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah komitmen kita untuk berbisnis yang amanah dan juga ihsan. Kayak gitu ya Kak. Kita itu berbisnis karena Allah, harus karena Allah. Kakak sebagai affiliate ya, jadilah affiliate yang mempromosikan produk Tikal karena Allah kayak gitu ya. Semoga gitu ya ini jadi jalan ibadah kakak juga ya, sebagai ladang dakwah juga bisa jadi kayak gitu ya. Makanya silakan ya, bisa pola pikirnya di
ditambah gitu ya. Kalau kita berbisnis itu adalah berkomitmen juga kepada Allah kayak gitu untuk menjaga amanah, untuk ihsan. Jadilah pedagang yang jujur seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, kayak gitu ya. Tapi aku yakin kakak semua di sini semua pada solehah, semua pada menerapkan ya pedoman ini. Ya, aku yakin gitu ya. Yuk, selanjutnya nih ya. Satu tim, satu mimpi kita ya. Ingat, kita itu affiliate di sini bareng-bareng ya. Silakan, kakak bisa tanya satu sama lain pengalaman affiliate lain. Silakan juga kakak bisa diskusi ke aku atau Kak Fauzi ya. Silakan, karena di sini tuh kita adalah satu tim. Kita punya mimpi bersama. Ya. Oke. Oke. Nih, Shopee adalah mesin pendapatan yang kuat jika dimaksimalkan dengan benar. Tuh ya. Shopee adalah mesin pendapatan yang kuat. Shopee itu peluang juga buat kakak-kakak di sini untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ya, kita harus tahu juga dan kita harus yakin sama produk kita. Produk kita kualitas terpercaya, membuatmu istimewa. Itu adalah slogan dari Tikla. Kakak harus percaya bahwa memang produk kita ini adalah berkualitas. Bukan hanya berkualitas, tapi juga terpercaya. Ya, banyak para customer yang merasa puas dengan produk kita, produk Tikla. Ya, banyak juga customer yang merasa istimewa, merasa cantik, ya, merasa bangga ketika memakai produk Tikla. Nah, ya, kakak juga harus merasakan gitu ya perasaan tersebut, suasana tersebut. Kalau ada, Kak, aku seneng banget nih pakainya udah sampai, lucu banget produknya, aku suka banget. Nah, kita harus ikut bahagia gitu ya, kayak gitu. Termasuk keluhan-keluhan juga ya, wajar dalam berbisnis ada keluhan, itu wajar. Misalkan, Kak, ini aku kok rantainya putus misalkan, atau kok produknya berbeda ya. Nah, kakak harus merasakan dari sisi audiens juga ya, sehingga kakak tuh akan berempati membantu mereka. Oh, oke, boleh Kak, boleh aku bantu, coba Kakak. Misalkan kalau affiliate sih pastinya mengarahkan ke CS ya. Mengarahkan ke CS. Tapi bisa kan pakai ucapan respect dulu, simpati misalkan. Wah, Kakak, aku merasa prihatin gitu ya misalkan gitu ya. Atau jangan prihatin ya. Wah, Kak, aku sedih juga ya misalkan kalau produknya berbeda. Tenang aja Kak ya, insya Allah Tikla amanah. Coba Kakak hubungi tim CS-nya Kak ya. Aku yakin nanti produknya bisa diganti dengan yang produk baik. Misalkan kayak gitu ya. Tuh, ya, jadi buatlah customer itu merasa apa ya, slogan kita itu masuk di mereka bahwa benar-benar produk kita itu adalah produk yang berkualitas, terpercaya, dan bisa membuat mereka istimewa. Kemudian yang ketiga adalah, yuk kita buktikan jadi ibu rumah tangga itu bukan hambatan, tapi bisa jadi pahlawan finansial keluarga. Aku juga suka sedih gitu ya kalau ada affiliate yang cerita, kalau ada affiliate yang cerita untuk membantu suaminya, misalkan untuk menambah penghasilan keluarganya, dia daftar jadi affiliate Tikla, itu aku juga ini gitu ya, terbawa suasananya, merasa ikut merasakan apa yang mereka rasakan, walaupun memang nggak mungkin juga, tapi aku menghayati apa yang mereka curhatin gitu ya. Oh, pokoknya mereka tuh di sini juga banyak yang pengen terbebas gitu ya dari hambatan finansial. Nah, kayak gitu ya Kak. Aku doakan semoga kakak semua di sini finansialnya itu lancar jaya ya, nggak ada hambatan. Bahkan affiliate ini menjadi jalan rezeki kakak juga kayak gitu Kak. Ya, alhamdulillah. Nah, itu banyak loh affiliate-affiliate yang akhirnya bisa mandiri, bebas finansial ya, affiliate iklan khususnya. Nah, itu aku sangat senang mendengar berita tersebut. Ya, berarti affiliate alhamdulillah menjadi jalan bagi mereka untuk mencari rezeki. Kayak gitu ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan ya, itu mungkin nanti ya di sesi Q&A. Nah,
Nih Kak, aku punya data Kak, ya dilihat. Nih, ini adalah kemarin ya, ini yang kemarin nih. 1 sampai 26 Agustus. Nih aku spill sih siapa aja yang ada di Shopee. Nah, memang kalau secara komisi ya di Shopee itu atau secara jumlah terjual piece-nya itu lebih rendah dibanding TikTok. Masih lebih rendah ya. Nah, tapi tenang aja, peluang itu masih tetap ada Kak ya. Peluang itu tetap ada. Kita tinggal benahi strateginya. Nih, tapi ini aku melihat grafik ini ya, ini tuh kayak masih jompang juga ya, terlalu jauh antara ranking 1 dan ranking 10. Nah, seperti itu. Makanya memang harus ada optimasi ke depannya. Tuh yang pertama tuh ada Kak Ayu Tikla. Nah, ini Kak Ayu ya. Tuh. Ini username-nya aku bacain dulu aja ya. Kak Ayu Tikla. Terus KNHDYN. Nah, nih kemudian ada X234. Terus ada Nuraini. Ya, Nuraini apa nih? Nuraini Awalia 426. Itu posisi 4. Posisi 5-nya dia Indra 90. Posisi 6 ACCS. Nah, itu singkatan aksesoris ya. ACCS WNTA. Kemudian ada Softbank ID. Kemudian ada apa ya ini ya? Miss Yanti. Wah, tuh ya. Kemudian ada Windia Dania 926. Kemudian ada Khairotun Horufiyah. Nah, inilah ya. Coba bayangin Kak, kalau di TikTok Kakak dapat komisi 3 juta, komisi. Kemudian di Shopee-nya ya lumayan misalkan 500.000, padahal cuman upload ulang aja dari TikTok kan lumayan banget. Jadi 3.500.000. Nah, itulah manfaatkan ya. Memang Shopee itu kalau cara persaingan ketat, maksudnya dengan affiliate lain gitu ya, affiliate lain karena jumlahnya banyak. Tapi tenang aja, justru Shopee juga membuka peluang program-program baru seperti tadi yang ada YouTube kan, YouTube bisa link aksesnya ke Shopee kan. Nah, kayak gitu. Kerjasama tuh sama YouTube, manfaatkan kayak gitu. Kemudian tadi live atau kita streaming pakai AI, skripnya bisa banget, videonya pakai AI, manfaatkan juga kayak gitu. Nah itu ya, keunggulan atau pembaharuan dari Shopee itu masih belum banyak yang menggunakan. Maka kita jadilah pionir atau orang pertama yang menggunakan. Kayak gitu ya. Nah, ini dari Shopee sendiri. Oke. Ini ada beberapa Q&A ya. Q&A yang sering ditanyakan juga. Nih, ya. Gimana cara daftar? Bentar ya. Batuk nih. Gimana cara daftar affiliate Shopee? Nah, nanti aku kasih linknya ini di sini. Sebenarnya gampang banget ya daftarnya itu, tapi nanti tenang aja ada panduannya juga. Jadi aku kasih share link ya untuk data affiliate. Kemudian yang kedua, gimana kalau belum punya NPWP? Aman, lanjut aja dulu. Komisi tetap masuk. Komisi bisa tetap masuk ya Kak. Jadi NPWP itu ya nyantai aja, bikinnya kapan-kapan bisa. Bahkan sekarang tuh bisa online bikinnya ya NPWP itu aja. Kayak gitu. Yang ketiga, bukannya live di Shopee harus tampil wajah ya. Nah, live di Shopee harus tampil wajah enggak? Coba live TikTok tampil wajah enggak? Atau live lain tampil wajah enggak? Ada kan beberapa yang enggak tampil wajah termasuk TikTok ya. Tidak, kalau ada pemberitahuan ya, misalkan host rate tidak muncul dan sebagainya, tenang aja, itu hanya notifikasi, itu hanya pemberitahuan. Strateginya apa? Strateginya itu adalah kita harus banyak bergerak. Tangan tentunya ya, tangan kita harus banyak bergerak. Ya, yang penting ada gerakan, dinamis, jangan cuma diam. Nah, gerakin aja, makanya kalau review produk secara apa ya gerakannya cepet aja kayak gitu, ngambil produk lain cepet kayak gitu.
ikutin aja yang live Tikla kayak gitu. Komisi di Shopee berapa? Nah, komisi di Shopee itu rata-rata 12% ya. Kenapa harga Tikla di Shopee lebih mahal? Ini adalah kebijakan Tikla ya, tapi nggak jarang pakai diskon jadi lebih murah ya. Jadi memang lebih mahal tuh kita juga menyesuaikan sama kebijakan masing-masing platform, kan beda-beda ya. Shopee adminnya berapa beda sama admin TikTok. Terus program-program Shopee beda sama program TikTok. Itulah itu berpengaruh ke harga produk di Tikla ya. Nah, tapi ada kemungkinan di Shopee juga bisa lebih murah kalau ada diskon yang lebih murah. Kemudian yang terakhir apa? Gimana cara meningkatkan penjualan di Shopee? Nih, bikin Shopee video yang banyak dan selling sebanyak-banyaknya. Yang pada intinya adalah brutal konten kalau di Shopee ya, brutal konten. Karena kalau TikTok brutal konten itu view-nya ada kemungkinan turun. Ada kemungkinan turun. Misalkan sehari ngupload 3, view rata-rata di 200-an. 200, 300. Kalau ngupload 5, kok view-nya jadi turun ya. 80, 70 misalnya. Ngupload banyak lagi, wah turun lagi nih, kena NR. NR itu kan not recommend. TikTok kayak gitu, tapi Shopee tenang aja ya. Shopee kita bisa share banyak-banyaknya karena mau ngupload 1 atau 2 view-nya emang dari awal kecil kalau Shopee. Ya kecil kalau dari Shopee, tapi tenang aja. Ya kita mainnya di apa? Di selling. Selling juga sebanyak-banyaknya. Selling di berbagai platform, di WA, di YouTube, Facebook kalau punya ya. Apalagi Instagram dan sebagainya. Itulah celah-celah dari penjualan Shopee. Makanya manfaatkan itu semua. Oke, alhamdulillah ya kita sudah di slide terakhir, artinya pembahasan materi sudah selesai ya. Jadi tadi itu tentang Shopee video ya, dari strategi mirroring dan sebagainya, kemudian dari live-nya, dan juga tadi ya memperkuat dari nilai-nilai Tikla, pedoman dalam pembuatan konten, dan yang terakhir tadi adalah Q&A ya, pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke, tapi sekarang kita bisa beralih ke pertanyaan langsung dari kakak-kakak yang mau bertanya secara langsung. Tapi aku ini penasaran nih, mau baca-baca dulu obrolan di rapat ya, bentar ya. Aku mau baca-baca dulu nih, soalnya sorry tadi nggak kebaca karena kan buka PPT, jadi nggak bisa baca ini ya, kayak gitu. Nih dari mana ya aku bacanya ya? Oh, banyak banget. Jadi dari tadi aku ngomong banyak di sini ya, saling diskusi. Aku udah min tapi belum cair. Dari mana ya bacanya ya? Oke, dari sini aja ya. Oh ini nih, dari ini nih. Ada yang pernah live di Shopee kah di sini? Gimana, aman? Kalau nggak liatin wajah, bisa kok kak. Aku pernah live di Shopee, tapi produk deodoran. No, bisa kan tanpa wajah juga. Tikla kayaknya live Shopee juga. Ya betul. Aku pernah sepanjang live ditegur, aku berhenti lagi. Ada kak, sama aja kayak di TikTok nggak tampil muka. Saya pernah kena PLK, kenapa ya? Katanya host tidak terlihat. Betul ya. Nah, kalau sampai kena pelanggaran, cari tahu dulu itu pelanggaran kenapa. Kalau karena hostnya tidak terlihat, tadi strateginya adalah pergerakannya kita harus dinamis ya. Gerakin aja tangan gitu ya. Harus banyak bergerak, ambil produk lagi cepat gitu ya, pergerakannya kayak gitu. Kemudian ada omongan yang overclaim, kadang senang jelek kena PL ya. Sama di Shopee juga jangan sampai kena overclaim ya. Pada kreditnya aku TikTok aja udah keteteran. Ya gitu sih ya, sebenarnya cukup mirroring aja tadi. Kalau pengen simpelnya ya mirroring aja. Mirroring nggak perlu dipikirin soal itu, mirroring aja. Upload di konten di TikTok, upload juga di Shopee. Gitu. Aku di TikTok udah kena PLK, nggak ada komisi lagi aku sekarang. Waduh, Kak Delvi. Oh iya, kena PL sampai sekarang Kak Delvi.
nggak ada komisi lagi aku sekarang. Wah, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Wah, kok gitu ya? Dulu aku aman-aman aja, tapi komisi belum bisa diambil, soalnya aku belum ada rekening koran. Oke. Terusnya gimana Kak? Makanya tuh Shopee aku nggak main meski udah daftar affiliate karena malas bikin NPWP. Malas bikin NPWP, Kak Fanti. Nah, ya sih, kalau malas bisa online deh. Bisa online, coba dulu ya. Kayak gitu. Bisa pengurusannya itu online, nanti pas udah jadinya datang bisa langsung. Lah, poin berapa Kak? Beberapa kali aku kena nggak kena poin kok, view menurun sama penonton live nol, kayaknya kena NR, udah coba segala cara nggak bisa dah, sebulan ini komisi bisa dibilang nggak ada. Ini yang Shopee ya Kak Delphi. Coba pakai fitur promosi tapi tambah pengikut atau view Kak. Awal-awal kemarin FKS enggak, udah 2 kali kan ngaruh ya sih, soalnya aku FKS, akun naik kalau emang karena FKS. Iya sih, harus dihindari ya, FLKS itu harus dihindari. Ya, memang nggak worth it cara FLKS itu sekarang ya, harus dihindari. Fitur promosi anjlok rating akun ya kan. Nanti hari habisin lewat tontonan komentar tentang menyerah. Aku nggak peduli apa anggap aja, nggak ada masalah di pisting terus yang sakit like gaya masuk 2 jam like yang tayangan aja. Kan nggak naik. Ya betul. Bisa manfaatkan teman-teman, keluarga atau bahkan akun kita yang lain buat tap-tap layar ya, kalau mau live, mau itu di TikTok ataupun di Shopee itu bisa dimanfaatkan. Karena ngaruh banget loh, ketika ada tap-tap layar barulah ada yang masuk, ada orang yang masuk gitu ya, kayak gitu. Aku malah cuma 1000 overclaim PT ada resi sebutkan anggap bisa jangan karena kan berubah-ubah. Oke. Makanya aku bilang aku nggak poin. Kang Ading Tikla, aku kerja ya dari pagi sampai sore, kadang malam kalau video di Shopee ambil dari video TikTok. Aku aman nggak? Aman, Kameri ya. Kameri ini kerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Kemudian misalkan bikin video TikToknya itu hari Sabtu atau hari Ahad, atau waktu pulang kerja nyempet-nyempetin. Nah, mau di Shopee bisa nggak? Bisa banget, dan itu aman. Asal tadi hati-hati dalam penyebutan aja, karena ada beberapa penyebutan yang nggak boleh di Shopee. Kayak yang paling aku tahu tuh sepertinya keranjang kuning ya. Kalau keranjang kuning, kalau kakak bilang keranjang kuning di TikTok kemudian di-upload di Shopee, itu bisa jadi pelanggaran karena di Shopee itu nggak ada keranjang kuning kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kebijakan sekarang seperti itu. Menurutku seperti itu sih ya. Jadi yang paling aman tuh keranjang pojok kiri aja. Terus sama overclaim juga itu nggak diperbolehkan ya, TikTok ataupun Shopee. Sejauh ini TikTok lebih strict ya, atau lebih banyak peraturan ya. Jadi sebenarnya harusnya aman. Kalau di TikTok aman, insya Allah di Shopee juga aman. Kayak gitu. Masih ada aja yang bandel nggak ikut rapat, kayak nggak butuh ilmu ya, heran ilmu tikla dikasih gratis aja, susah. Waduh, bener nih kayu. Gimana nih kayu? Dari sekian ratus anak afiliat tikla hanya ada 20 nih di sini. Coba ya, padahal kita menyediakan ilmu gratis. Kalau kakak ikutan kelas ya kan itu berbayar ya. Nah, kayak gitu Kak. Jadi silakan ya, rajin-rajin ikut sering session ya, atau meet ya kalau ada meet online. Nah, kayak gitu. Tadi udah dibahas, aman Kak, asal jangan sebutin keranjang kuning dari video. Oke. Insya Allah saya ada rezeki ya, berlimpah, fokus admin guys, dia lagi jelasin ibu halo. Oke. Oke, aku pun berkah sob ditegur malah jawabnya buat apa-apa. Pulang kerja kalau nggak ketiduran Kang, ini untung aku bikin fitting nggak pernah nyebut keranjang kuning di Shopee. Oke sip, alhamdulillah. Aku baru ini ikut lagi free kerjanya. Oke Kak Mary. Oke ya, seperti itu untuk diskusi kita tentang kita mengoptimasi ya konten-konten dan juga live kita di Shopee. Kak, hashtag yang dipakai Shopee
apa sama kayak di TikTok, kira-kira hashtagnya apa aja. Nah, kalau hashtag campaign itu berbeda. Kalau TikTok misalkan, TikTok itu eh, promo gajian misalkan gitu ya, atau apalagi waktu Indonesia belanja, karena kan nyatu ya sama Tokopedia. Kalau Shopee misalkan payday sale, terus apalagi yang kayak gitu gitulah. Dan itu sesuaikan aja sama hashtag yang berlaku. Ya, aku nanti bisa infoin ya. Nah, kayak racun Shopee, bener. Racun Shopee, nah kayak gitu. Racun Shopee itu hashtagnya berbeda sama yang TikTok. Tapi kalau hashtag-hashtag khusus tikla, ya itu samain aja nggak apa-apa, kayak tikla perhiasan murah, tikla perhiasan apalagi berkualitas, itu boleh disamain. Cuman untuk campaign-campaign tertentu pastinya beda dong yang TikTok sama Shopee. Nah itu silakan kondisional aja ya. Iya Kak, aku juga udah terdaftar affiliate di Tokped, Affiti yang sama juga di Tokped boleh. Itu boleh, bahkan itu sekarang tuh lagi ya, lagi digencarkan sama TikTok. Mungkin di sini teman-teman ada notif nggak? Pernah dapat notif nggak? Upload juga video TikTokmu di Tokopedia yang intinya kayak gitulah ya. Kalau belum ada mungkin nanti bisa dapat ya. Mungkin nanti karena ini masih program dari teleponnya juga. Jadi ada kemungkinan bisa langsung ke Tokopedia loh ya kayak gitu. Nah, kalau Kak Mary bisa juga ya langsung diupload ke Tokopedia. Bisa. Iya Kak, aku udah pakai racun Shopee. Selain itu apalagi Kak? Apalagi ya untuk hashtag, bentar ya, hashtag Shopee. Promo Shopee bisa ya, promo Shopee Super Brand Day, tapi kayaknya ini nggak cocok deh ya, nggak cocok deh kalau Shopee Super Brand Day ya, nggak cocok nih. Racun Shopee affiliate sendiri itu kayaknya bisa deh, Shopee affiliate, produk viral, beauty hacks, promo Shopee affiliate, racun Shopee tadi ya, racun Shopee. Nih kita bisa lihat langsung di Shopee-nya sendiri ya. Kalau di Shopee-nya sendiri itu suka menggunakan hashtag, nih misalkan aku nyari di Shopee ya. Bentar. Oh ya, bentar. PD sale bisa, PD sale ya. Gajian sale bisa ya, gajian sale. Gajian sale KMA bisa, gajian sale. Itu bisa ya. Enggak terlalu banyak sih ya untuk campaign. Campaign enggak terlalu banyak sih. Di Tokped harga tikar super mahal. Aku juga udah post hashtag Tokped Kak. Nah, hashtag Tokped itu sama yang kata Kak Ayu kayak gitu. Tadi terputus jaringan wifi gangguan. Lebih gajian di Shopee bisa nggak? Nggak bisa KMR kayaknya nggak bisa ya. Itu karena beda beda campaign jadi nggak bisa. Kalau lebih gajian itu kayaknya TikTok dan Tokopedia. Hashtag sebenarnya pengaruhnya nggak begitu besar. Ini dari Kak Uji. Dia terkategorisasi atau terkumpul aja jadi satu bahasa. Jadi yang tadi kan Kang Ading juga udah cukup ya, yang nggak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak. Justru kalau terlalu banyak, menurutku nanti ngaruh ke algoritma. Tadi bilangnya misalkan apa itu terlalu banyak. Contoh ini di luar produk Tikla ya, contoh biar gampang. Sepatu deh misalkan, ada sepatu, ada sneaker, ada alas kaki, sendal dan sebagainya. Nah itu terlalu banyak tuh nggak fokus. Jadi itu sebenarnya simple aja. 2, 3 juga udah cukup sih menurutku ya. Atau kalau mau banyak maksimal 5 sih. Kayak gitu. Kan kalau lagi live dimanapun tap vlog sendiri di awal boleh, boleh ya, tap sendiri di awal boleh. Aku biasanya pakai gratis ongkir, cantik, gak harus mahal, Shopee Look, dan masih banyak lagi. Nah, bener Kalailan, bisa tuh. Kalau bisa ambil yang bisa berubah warna oranye hashtagnya. Kita penonton. Betul Minzi, tapi hashtag mengarahkan VT kita ke penonton yang lagi cari produk dengan kata kunci misalnya perhiasan cincin couple. Oke, betul Kayu.
Ya, betul-betul ya kayak gitu. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh nih, mau bersuara langsung ditanyakan boleh, atau dari Kak Fauji nih, Kak Fauji silakan, ada yang mau ditambahkan dulu silakan. Boleh deh, aku maaf ya kakak-kakak tadi bener-bener min 10 menit ya, Kang Adim dadakan. Harusnya aku yang ngisi, tapi tadi ada keperluan lain. Ini kedengaran kan ya? Oke, ada Kedengaran kan? keperluan lain, jadi baru bisa join sekarang. Tapi tadi aku mantau juga sih. Alhamdulillah kakak-kakak interaktif ya di chat, terus banyak diskusi terkait tadi yang misalnya masih live padahal kita lagi belajar bareng-bareng di sini itu udah ditegur juga dan ya kita saling mengingatkan aja gitu ke depannya. Untuk Shopee bisa dimaksimalkan ya, aku lihat tadi banyak ya Kang Adim yang belum optimasi ya. Karena memang secara penjualan juga kan Tikla bagus di TikTok gitu ya. Cukup jauh bedanya sama Shopee. Tapi Shopee itu kalau tadi yang Kang Adim sampaikan di awal data-data kemarin tuh Shopee baru ngadain Shopee Summit kakak-kakak. Beberapa afiliator tuh diundang ke sana tahu dan ada beberapa ya bocoran-bocoran gitu ya yang tadi sebenarnya udah di-spill kayak ternyata Shopee itu ke depan bakal ada ini loh gitu ya, terus bisa AI dan lain sebagainya termasuk data-data terkait misalnya tadi Shopee jadi pilihan utama untuk belanja dan itu real banget sih gitu kan. Kalau ke TikTok kan orang pada pengen hiburan gitu. Ke Shopee pengen jualan langsung. Jadi kontennya tembak aja hard selling langsung dan si produk TikTok itu jadi solusi lah buat mereka gitu. Kalau di TikTok beda nih. Kemarin kan Kak Ayu juga sempat curhat sama ChatGPT tuh. udah mempraktikkan curhat ke ChatGPT yang terkait itu loh. Kemarin kalau nggak salah Kak Ayu sempat ngasih screenshotan kenapa orang tuh bisa beli gitu di akun kita afiliator. Padahal kan akun afiliator tuh banyak. Belum akun seller utama di Tikla. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah kedekatan emosional. Kalau di TikTok itu cukup cukup penting gitu. Karena ya orang tuh tadi ke TikTok tuh tujuan utamanya awalnya tuh nggak pengen belanja gitu, tapi nyari hiburan atau misalnya nyari temen ngobrol ya kalau live bisa jadi makanya deketin dulu supaya mereka tuh trust atau percaya ke kakak-kakak baru nanti urusan check out nggak check out belakangan. Tapi biasanya kalau misalnya cara penyampaian konten, cara live atau kita bisa memainkan emosional mereka udah dapet nih feelingnya sama orang-orang TikTok itu tuh biasanya mereka akan sangat loyal untuk bisa beli produk kita gitu. Itu sih palingnya tambahannya Kang Adim tadi udah dijelaskan detail juga sama Kang Adim gitu. Ya intinya sekali mendayung dua pulau dua tiga pulau terlampaui ya tadi bikin konten satu upload juga di Shopee tapi bisa diedit dikit misalnya awalnya doang diedit gitu atau sampulnya supaya lebih ke to the point kalau di Shopee gitu. Tuh lanjut Kang Adim cukup. Oke, terima kasih Kak Fauji ya atas tambahannya. Ya, kayak gitu ya, betul-betul. Ya, jadi silakan manfaatkan juga platform lain untuk men-scale up penghasilan kita, bukan hanya di TikTok, tapi juga di platform lain. Dan awas ya, hati-hati. Kalau kita cuma di TikTok, takutnya konten itu Kak, hak hak apa ya? Nah, hak intelektual mungkin ya sebenarnya. Hak kita gitu. Maksudnya jangan sampai ada orang yang mencomot produk video kita kemudian diupload di Shopee karena kita nggak nguploadnya di Shopee, kita sendiri juga yang rugi ya, kita sendiri yang ribet akhirnya. Jadi jangan sampai kejadian. Yang aku harap semuanya di sini bikin akun Shopee itu gampang banget bikinnya ya, sebagaimana kita daftar biasa aja itu gampang ya, pakai KTP dan sebagainya itu gampang lah pokoknya. Aku yakin kakak juga bisa daftar, silakan jangan pikirkan dulu NPWP, itu nanti aja belakangan kalau komisinya udah 1 miliar baru bikin ya, silakan 1 miliar komisi baru bikin, nanti ditarik uangnya 1 miliar kayak gitu ya. Jadi NPWP belakangan bisa, yang penting amankan konten-konten kakak-kakak semua di TikTok, pindahin ke Shopee silakan ya, nanti takutnya dicuri orang gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Silakan. Yuk, silakan yuk.
Ingat ya, tadi kalau Shopee itu ya nggak terlalu banyak durasi, nggak apa-apa. Kalau di TikTok aku sering menemukan konten-konten affiliate itu cuma 30 detik, ada yang 1 menit bahkan. Tapi kalau di TikTok kebanyakan to the point ya, 30 detikan itu udah oke sih. Kan untuk durasi video di Shopee-nya boleh dijelaskan atau boleh sama banget dengan video di TikTok? Ya, tadi Kak Asri ya, kalau untuk video di Shopee, karena kita mau to the point langsung hard selling penjualan dan sebagainya, itu nggak perlu banyak bertele-tele aja Kak. Ya, silahkan jelaskan detail produknya, tapi tetap menggunakan hook yang menarik. Masih ingat kan materi hook? Hook itu harus menarik, ada hook visual. Visual itu adalah tampilan dari kamera kita, kan? Dan juga hook apa? Hook omongan. Aku nyesel banget beli perhiasan ini. Enggak, aku nyesel banget beli perhiasan ini. Itu hook ya. Aku nyesel banget beli perhiasan ini. Bukannya beli 2 buat ibu 1 misalkan. Yuk nih langsung jelasin detail produknya. Langsung aja to the point detail produk dan juga harga ataupun promo yang lagi berlaku. Kayak gitu. Ya, jadi di 30 detikan aja Kak Sri ya. 20-30 detikan bisa. Kalau Shopee. Akun yang udah ada mukanya udah diupload ke Shopee aja, bisa dicuri. Malah akun asli yang kena peringatannya. Banyak kasus begitu nih temanku. Ya kan? Makanya itulah ya, ya mah konten kita itu dibuatnya effort, orang lain enak, tinggal ambil, tinggal curi, terus diupload, malah konten yang original yang kena pelanggarannya, kan bahaya banget itu paling, semoga naudzubillah kita nggak kena masalah itu ya. Nah, gitu. Makanya mari kita hindari semua masalah itu. Kemudian NPWP aku dibikinin teman, soalnya capek bolak-balik ke kantor NPWP, gak jadi bikin online, gagal juga ya. Ya silakan ya kalau bikin NPWP pakai cara masing-masing aja. Kalau memang bisa pakai teman boleh, karena emang gitu ya, kadang ada beberapa daerah mungkin yang dipersulit, tapi mudah-mudahan aku doakan kalian semua kalau mau bikin NPWP dimudahkan. Izin jemput anak dulu ya Min. Oke Kak Delvi, hati-hati, silakan. Yo, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang Shopee video ini? Nih, yo. Setahu aku bisa mirror ke TikTok, tapi kalau bisa jangan download dari TikToknya. Awal take video pakai video HP biasa, dari HP kita baru mirroring ke TikTok atau yang menjaga supaya nggak kena pelanggaran. Dari HP kita baru mirroring ke TikTok. Nah, betul ya. Karena kalau langsung download di TikTok biasanya ada watermark TikTok. Kecuali kita pakai pihak ketiga. Tapi itu caranya ilegal sih sebenarnya. Tapi wallahu alam ya, apakah ada cara yang legal. Makanya jadi sebelum dia diunduh kan bisa tuh posting dan juga disimpan langsung ke galeri. Nah, kayak gitu bisa. Aku nambahin Kang Adim. Ya, boleh. Sebenarnya kebijakan terbaru sih, nggak tahu ya saat ini sekarang banget berubah atau enggak, itu tuh mirroring langsung juga aman. Dan dari TikTok tuh kalau yang ada watermark tuh kalau kita ngedownload video dari orang lain kan ya. Nah, tapi kalau ngedownload video dari diri sendiri sih dulu aku tuh sempat ngobrol sama Kak Herma deh kalau nggak salah ya. Itu aman nggak ada watermark. Jadi misalnya atau bisa diatur aja ketika kita upload ke TikTok kan biasanya suka langsung masuk ke galeri, itu juga bisa diatur. Atau download di akun sendiri itu kemarin sih sejauh kemarin aman nggak ada watermark. Yang ada watermark itu download dari orang lain. Jadi bisa langsung kalau misal lagi malas ya, ini mah misal lagi mode malas nih kakak mode malas itu mirroring langsung juga aman karena platform TikTok dan Shopee beda. Yang dulu sempat ikut challenge pernah kan yang 6 ke Facebook, ke Twitter, terus ke YouTube, itu kan gak banyak diedit ya, langsung upload aja ke 6 platform tuh. Sejauh yang aku pantau sih aman, gak ada pelanggaran. Cuman kalau bisa memang balik lagi tadi karena Shopee itu beda sama TikTok, jadi edit-edit dikit lah gitu supaya kalau misalnya TikTok kepanjangan, misalnya 30 detik ini banyak cerita, banyak mainin emosional, di Shopee edit dikit lah gitu kalau bisa ya, yang lebih to the point gitu. Tapi kalau lagi mode males mah ya udah upload aja gas, mirroring nggak akan kena pelanggaran. Tuh. Itu sih paling tambahannya. Oke, terima kasih Kak Fauji. Ya, betul ya kayak gitu. Jadi aman banget, tenang aja lah. Karena jangan sampai apa ya namanya ya? Melewati kesempatan ini kayak gitu. Kalau benar
ada mirroring dari TikTok ke Shopee. Kayak gitu ya. Postinganku semuanya dari TikTok aman, bahkan FYP rata-rata alhamdulillah ya. Maksudnya FYP di Shopee, yang penting gak ada watermarknya ya, betul ya, itu yang penting harus diperhatikan. Kayak gitu ya, sebenarnya simple banget ya. Cuman karena terlalu simple kita jadi malas mengeksekusinya. Silakan ya. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi buat nggak main juga di Shopee. Silakan cari rezeki kakak semua. Ya, bisa jadi rezekinya di Shopee, di YouTube dan sebagainya, silakan. Ya, makanya jangan hanya mengandalkan TikTok aja kayak gitu. Aku yakin Shopee itu selalu upgrade ya, selalu upgrade program kampanye dan sebagainya. Makanya kita minimal mempersiapkan deh akun dan sebagainya. Jadi kalau ada nanti hal-hal baru tuh kita jadi yang pertama kayak gitu. Gitu ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, semua. Kalau ilmu untuk buat YouTube-nya kan nanti dibahas juga kan. Ya, Pak Ayu silakan. Boleh, boleh. Ya, tentang perbuatan spam. Spam ini kan banyak ya. Kita posting video terus-menerus, ya ibaratnya dekatan waktunya itu bisa jadi spam. Ada lagi spam yang tersembunyi yang para affiliate kadang-kadang nggak sadar. Kita ketika live, kita kan pakai HP 2. Yang satunya tap-tap. Nah, tap-tap itu kan berteman dengan kita yang akunnya. Otomatis kalau tiap hari di tap bantuan untuk menaikkan views ya dengan tap itu salah, itu spam. Kata Koleo ya, Koleo yang ini ya, Koleo apa namanya? Yang itu loh apa Mindip yang afiliator yang sukses itu bilang kalau tap dengan akun yang sudah berteman dengan akun yang di live itu bisa menjadi indikasi ibaratnya spam. Tiap hari dilakukan terus tap. Alhasil kan otomatis robot TikTok itu menangkapnya perbuatan yang dilakukan terus-menerus dan ibaratnya setiap hari itu melakukan spam. Jadi nggak boleh, kayak ibaratnya akun yang kita buat tap ini berteman dengan kita, otomatis dikenai spam. Itu nggak kena ini ya, nggak kena pelanggaran langsung, nggak berupa peringatan, tapi tersembunyi. Itulah namanya NR tadi. Itu termasuk spam. Jadi hati-hati buat kakak-kakak yang live punya HP 2 atau akun suaminya disuruh tap sampai ribuan, ternyata ujungnya spam. Buat apa? Bukannya naik ya, viewsnya malah anjlok. Hati-hati. Iya, betul Kakak-kakak semua ya. Ya. Kakak-kakak semua di sini para admin Tikla tuh yang paling baik ya, admin seller paling baik itu Tikla. Di toko-toko lain Kak boro-boro ada kasih ilmu kayak gitu, bayar jutaan Kakak Bunda. Aduh ya Allah, aku kadang-kadang tepok jidat dikasih ilmu gratis. Ini mahal loh, mahal ilmunya, beneran ya, dikasih ilmu gratis, tinggal duduk dengerin mencatat. Kenapa nggak mau ikutan? Sedang aku pernah masuk ke ini ya, seller lain itu ibaratnya ini ya, ibaratnya pengen menelusuri gimana sih di seller lain, gimana sih ya organisasinya bagaimana. Ternyata dibiarkan afiliatnya nggak ada, ibaratnya rapat dikasih ilmu nggak ada, dibiarkan. Yang punya ilmu yang menang, tapi kalau nggak punya ilmu nggak dibimbing sama sekali. Jadi kakak itu beruntung sama Tikla dikasih ilmu gratis, tinggal duduk catat dengerin. Itu Kak udah berkah banget, Masya Allah. Kadang-kadang admin yang ngomong nggak dihiraukan. Seminar itu jutaan loh Kak ya, buat dapat ilmu affiliate itu seminar jutaan. Aku udah ngalamin. Ikut sama Koleo, bayarnya 500. Itu pun yang kelas reguler. Enggak jadi apa-apa, enggak. Aku udah nyoba, ibaratnya udah merasakan. Ternyata ilmunya enggak sebanding sama yang diberikan admin Tikla. Beda aja, beda. Ya, admin Tikla ngasih ilmu lapangan, bukan ilmu teori. Seperti itu. Ya udah, cukup pamit. Makasih banyak Kak Ayu, jazakillah khair yang sudah bantu menjelaskan. Terima kasih. Nah, betul banget ya. Aku simpulkan lagi poin-poin dari tadi yang disampaikan Kak Ayu, benar ya tuh. Jadi hati-hati juga dengan spam ya. Kita juga jangan sembarangan Kak. Jangan sampai sembarangan, tadi benar kata Kak Ayu ya. Itu banyak juga kasus-kasus yang terjadi, bahkan bukan hanya live.
konten pun apa ya, konten pun ya itu bisa kalau kita misalkan punya akun lain terus ditonton sama akun kita sendiri, bahkan datanya itu nggak bagus gitu ya, maksudnya tonton like, jadi nggak ditonton dulu sampai selesai dan sebagainya, itu juga sama ya, berpengaruh ke algoritma. Karena jalannya algoritma itu kayak gini nih, misalkan aku adalah penonton pertama konten kakak, aku adalah penyuka konten perhiasan, kemudian konten siapa ya, misalkan konten Kak Asri muncul, aku tonton sampai selesai. Nah makanya di sana TikTok punya data, oh ternyata konten Kak Asri itu harus disebarkan sama kayak orang-orang kayak aku yang suka perhiasan. Nah kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah bayangkan konten kakak misalkan di akun lain ya, itu misalkan akunnya itu adalah akun random kah atau gimana gitu ya, yang nggak ada hubungannya sama perhiasan, kemudian hanya bermodalkan hanya pengen di like aja. Nah itu sama juga berpengaruh, termasuk tadi di live juga pun begitu ya. Kalau kita nge-live terus kita memanfaatkan, ya mungkin pertama kali TikTok nggak akan ngebaca spam ya mungkin ya, tapi yang kedua ketiga ini berbahaya gitu. Makanya tetap juga ya jangan terlalu banyak, kalau bisa tadi betul kata Ayu jangan berteman gitu ya, pakai, sebenarnya yang paling bagus itu organik sih, organik dari audiensnya sendiri, dari penontonnya sendiri, karena penonton adalah juri. Ingat ya, penonton adalah juri. Penontonlah yang membuat algoritma menilai konten live kita ataupun video kita bagus atau tidak. Kayak gitu. Semakin banyak yang tap layar, makanya kita misalkan suruh aja, silakan bantu tap layar. Yang di luar ruangan boleh masuk ke dalam live view, ini ada promo dan sebagainya. Itu ya kalau terjadi interaksi di sana, tap layar, komen dan sebagainya, share live dan sebagainya, itu bagus banget nanti collab-nya. Jadi benar-benar organik sih, yang bagus tuh yang dihasilkan dari audiensnya sendiri. Audiens adalah jurinya sendiri kayak gitu ya. Nah kemudian benar tadi kata Kak Ayu ya, kita harus rajin-rajin memanfaatkan ilmu siapapun ya, dari ilmu apapun dari siapapun, kapanpun, kosongkan gelas ya, kosongkan gelas, kemudian kita pelajari sama-sama gitu ya. Jangan sampai tadi yang menyayangkan gitu, Kak Ayu aku lihat benar udah berpengalaman ikut kelas ini kelas itu, makanya kan terbukti gitu ya, alhamdulillah gitu untuk Kak Ayu bisa menjadi top affiliate juga di Shopee maupun di TikTok. Itulah pentingnya terus mengupgrade ilmu, strategi dan juga teknik kayak gitu ya kakak semua. Pada Pak juga sama punya pola pikir atau mindset yang seperti itu. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ayu yang udah nambahin. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya lagi atau yang mau didiskusikan atau sama mau nambahin juga boleh banget. Silahkan. Alhamdulillah ya kita ketemu sama Tikla, jadi kita kerasa ya dirangkulnya. Ya mudah-mudahan ya kakak kita jadi affiliate terbaik se-Indonesia mudah-mudahan. Alhamdulillah bisa ketemu orang-orang baik yang punya dari awal gabung, aku nggak pernah ketinggalan untuk sharing session. Sampai suara kodok Simbo, makasih Kak Ayu dan kakak semua. Dibujuk Pak Bojo pakai es sirsak, suaraku Ansun Minzi. Wah, Kak Ayu ini kalau nge-live ya emang banyak banget ya. Kalau ngelihat juga 6 jam, 7 jam. Nah, kakak semua juga bisa tiru ya. Brutal live. Kak Ayu nggak pelit ilmu, baik hati, sehat selalu Kak Ayu, amin. Ya, kakak lain mau nambahin boleh, silakan. Silakan, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum sesi sharingnya ditutup. Yuk, gimana? Ya betul, tadi tuh Kak Asri nanyain ya apa ya? Oh YouTube ya Kak Asri. Kalau YouTube nanti bakal ada materinya ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita juga kesempatan untuk menyampaikan informasi tentang YouTube. Tapi sebenarnya dari polanya itu hampir sama, kakak bisa cari tahu dulu di awal ya, supaya nanti kalau ada yang memang materinya itu bisa gampang masuk. Bisa cari tahu dulu dari awal tuh YouTube tuh kayak gimana. Nah YouTube nggak beda jauh sama platform lain, cuman untuk linknya itu tautannya ke Shopee, nggak bisa ke platform lain ya, setahu aku gitu. Banyak scrolling ilmu di TikTok, YouTube, banyak sumber ilmu, catat mana yang penting. Dengan mencatat ilmunya cepat nempel, betul. Ya, bahkan ada pepatah juga ya, ilmu itu bagaikan apa?
bagaikan hewan ternak gitu ya, hewan ternak ya. Yang mana tulisan itu adalah pengikatnya kayak gitu. Jadi kalau hewan ternak nggak diikat gimana? Mencar kabur kemana-mana. Makanya kalau ada ilmu silakan ditulis ya. Tulis itu adalah pengikat ilmu. Tulis. Aku tuh kasihan kalau temanku jatuh, selalu aku rangkul, aku bagi apa yang aku tahu. Cuma kadang caraku agak kasar, padahal ya maksudnya baik. Ya alhamdulillah ya kak, kan cara yang tegas itu malah lebih bagus gitu ya. Bukan kasar di kayu kak, lebih tegas sih menurutku ya. Itu udah luar biasa, alhamdulillah ya. Kak Ayu juga kan welcome banget ya Kak Ayu, buat affiliate lain yang mau nanya-nanya juga silakan aja, silakan ke Kak Ayu, bisa tuh. Silakan kan, nah kayak gitu. Nah, kan kalau misalkan kalau aku sama Kak Ninzi lagi ada mungkin kegiatan lain atau sebenarnya atau di Sabtu Ahad kan kita ada kegiatan lain, tapi karena butuh mentor yang bisa langsung menjawab kan, itu bisa mentor yang udah berpengalaman itu bisa aja nanyain ke Kak Ayu juga, insya Allah Kak Ayu juga welcome ya. Tips triknya, walay ya. Nah udah 10.40 ya, gimana kakak sebelum aku tutup? Sama kita kak, aku orang Sumatera suaranya kenceng padahal gak marah-marah. Nanti kita adain lah. Kalau kesempatan ya, kalau Allah izinkan kita adain kopdar. Wah, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa banyak ya dari Jawa. Sebagainya, insya Allah. Semoga Allah izinkan. Yuk gimana kakak? Udah ya berarti ya. Kalau sudah kita tutup aja untuk sharing session ini ya. Dan aku stop sharing dulu ya. Nah, oke. Nah, terima kasih buat kakak semua yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk hadir di sesi sharing session kali ini. Semoga apa yang aku dan Kak Fauzi sampaikan dan Kak Ayu dan yang lainnya yang berbagi pengalaman di kolom chat ya bisa kakak-kakak semua terapkan, bermanfaat buat kakak-kakak sebagai affiliate ya. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam mencari rezeki ya. Perbanyak doa di hari Jumat ini. Perbanyak doa apa dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya ayat 11 boleh dicek. Sholat Jumat silakan ya. Kita fokus sholat beribadah. Habis itu maka berpencarlah mencari karunia Allah. Setelah ini ya mari kita berpencar mencari karunia Allah, berikhtiar semuanya. Ada yang nge-live, ada yang bikin konten, ada yang mulai mempraktekkan tadi ya mirroringnya ke Shopee, silahkan ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kak Fauzi ada penutup juga atau closing? Cukup, mangga lanjut. Oh, mangga ya, yuk mari kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis bersama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua ya, jazakumullah khairan katsiran. Mangga boleh selesai. Ya, mangga